Ado asana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada pengurus kelas dan juga yang PK sudah menyiapkan alat-alat seperti LCD, laptop dan juga speakernya. Selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semua sehat ya? Sehat. Ada yang tidak sekolah hari ini? Semua hadir ya. Kita harus bersyukur ya karena semua dalam keadaan sehat, semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Ibu lihat kalian sudah berbeda lingkungan kelasnya daripada yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kalian sudah terlihat bersih, lantainya juga, bangkunya sudah tertata dengan rapi ya. Itu sudah kemajuan besar bagi kalian. Ibu ucapkan, Ibu sangat apresiasi kalian karena kalian sudah semakin hari semakin bagus gitu perkembangannya ya. Nah, Ibu ingin sekarang mengecek apakah kalian sudah membawa semua alat-alat yang sudah Ibu instruksikan? Sudah. LKPD-nya sudah dibawa? Sudah. Coba diangkat. Oke, bahan ajarnya juga sudah dibawa? Sudah. Buku ajar? Ya, sudah. Penggaris sudah bawa? Sudah. HP? Ya, sudah semua membawa perlengkapan ya, sesuai dengan yang sudah Ibu instruksikan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ya, tadi kita sudah berdoa menurut agama masing-masing. Jadi kita harus selalu ingat bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas dan terutama kalian bisa datang sekolah dan belajar mengikuti pembelajaran seperti biasa hari ini. Apalagi cuaca sekarang ini sudah kurang baik ya, kadang hujan. Terus sekarang musim sakit juga. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian agar tidak mengganggu aktivitas kalian belajar ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu ingin tahu masih ada nggak yang ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mesya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beda potensial listrik, Bu. Tentang beda potensial listrik ya. Jadi itu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai kelistrikan pada saraf manusia. Sebelum itu Ibu tayangkan dulu video apersepsinya. Jadi seperti biasa kalian harus gimana? Menyimak ya, menyimak videonya. Saya ingin berbagi pengalaman wellness dan Dasar Negeri 3 Mangkang Wetan Semarang ini hanya bisa berbaring.
Sebagian tubuhnya lumpuh akibat jatuh dalam posisi duduk. Kenapa kok bisa sakit? Awalnya gimana? Awalnya mau duduk kursinya diambil. Peristiwa ini bermula dari ulah jantung teman-teman sekelasnya. Saat hendak duduk, teman-temannya menggeser bangku hingga membuat bocah kelas 3 SD ini terjatuh dalam posisi duduk dan kepala membentur lantai. 3 hari berselang, Amel mulai keluhkan pusing dan nyeri di bagian tubuh sebelah kanan. Awalnya orang tua mengira Amel sakit demam berdarah. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata Amel alami patah tulang. Ya, masih sekolah itu ada hari Kamis, Jumat, satu kalau jam 12 ya satu, kalau sekarang jam 12 ya. Kalau 12 itu tiba-tiba itu masih jalannya gitu. Masih jalan sama ibu sama saya di rumah sampai satu di rumah itu dari pusat itu sama itu. Nah terus saya tanya, ya dari anak saya mau diapakan? Keroi sama banyak, katanya mas angin gitu. Tiba-tiba baru berhenti keroi gitu kok tiba-tiba pingsan, udah bisa jalan. Tulang ekor atau tulang duduk terletak pada pangkal bawah tulang punggung. Karena berhubungan langsung dengan syaraf gerak manusia, cedera tulang ekor bisa berakibat fatal. Gejala umum nyeri pada punggung bagian bawah. Cedera tulang ekor harus ditangani serius. Di tulang belakang kita terdapat struktur-struktur saraf yang sangat besar dan itu mensarafi daerah kaki kita atau ekstremitas bawah kita, sehingga apabila tulang belakang kita ikut patah akibat trauma pada saat kita duduk, itu menyebabkan kelumpuhan. Setelah 11 hari dirawat inap di Rumah Sakit Karyadi Semarang, kini Amel sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya di Mangunharjo. Namun ia tetap harus diperiksakan kondisinya di rumah sakit 2 minggu sekali. Tim Liputan melaporkan untuk Anda. Nah, itu tadi videonya sudah kalian saksikan. Sekarang Ibu minta kalian mengemukakan apa yang sudah kalian simak tadi pada video yang tadi. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Arum. Dari video tadi saya melihat bahwa seorang siswa yang lumpuh karena kejahilan dari temannya, Bu. Tadi Sekar melihat ada siswa yang lumpuh karena kejahilan temannya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Adin. Saya ingin menambahkan jawaban Harum, yaitu patah tulang ekor dapat menyebabkan kelumpuhan. Oh, yang tadi Nadine menyimak patah tulang ekor itu ternyata bisa menyebabkan kelumpuhan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Sekar. Video tersebut menjelaskan tentang kelumpuhan siswa karena kerusakan syaraf. Terdapat siswa yang bercanda di dalam kelas dengan memindahkan kursi temannya saat temannya tersebut itu ingin duduk. Iya, jadi Sekar sudah menyampaikan dengan lengkap ya. Jadi di kelas itu katanya ada seorang anak, kemudian temannya jahil. Jadi kursi yang diduduki temannya baru ketika temannya mau duduk digeser atau ambil ya, sehingga temannya jatuh sehingga menyebabkan kelumpuhan ya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk teman-temannya tadi yang sudah menyampaikan gagasan dari yang sudah menyampaikan apa yang mereka amati dalam video. Nah, untuk selanjutnya di sini pada tahap motivasi atau tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti setelah selesai pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, kalian dapat menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis mekanisme penghantaran listrik pada sistem saraf manusia dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil praktikum dalam bentuk laporan sederhana tentang kelistrikan pada sistem saraf manusia dengan baik. Nah, untuk manfaat pembelajarannya seperti dengan video yang tadi ya. Jadi kita kaitkan manfaat pembelajaran, tentu saja kalian bisa lebih berhati-hati dalam bersikap ya, terutama ketika bermain. Nanti kalian harus
memperhatikan apakah permainan yang kalian lakukan bersama teman-teman itu membahayakan atau tidak. Nah, di sana kalian harus lebih berhati-hati. Selanjutnya untuk penilaiannya, penilaian sikap itu nilai religius dan juga kejujuran Ibu nilai. Selanjutnya keterampilan melalui diskusi dan juga presentasi. Dan untuk penilaian pengetahuannya nanti ada nilai LKPD yang kalian kumpulkan dan juga nilai kuis di akhir. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi pada masalah. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang permasalahan kontekstual yang sudah disajikan. Kalian sudah juga mengemukakan apa isi dari videonya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyampaikan rumusan masalah apa yang kalian bisa buat. Ya, silakan dituliskan dulu. Ibu berikan kesempatan kalian untuk menuliskan. Membuat rumusan masalah dari video yang telah kalian saksikan tadi. Ibu lihat tadi rumusan masalah yang kalian buat sudah banyak yang sesuai. Ada yang ingin mengemukakan atau menyampaikan rumusan masalah yang sudah dibuat? Ya, Switri terlebih dahulu. Rumusan masalah yang saya buat adalah bagian saraf mana yang mengalami kerusakan pada siswa yang lumpuh tersebut. Bagian saraf mana yang mengalami kerusakan pada siswa yang lumpuh tersebut? Terus ada lagi? Nah, itu aja, baru satu, bagus. Siapa yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan Elo. Mengapa siswa tersebut bisa lumpuh? Mengapa siswa tersebut bisa lumpuh? Iya, mengapa siswa tersebut bisa lumpuh? Ada lagi Elo? Itu aja. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Agus. Bagaimana proses perjalanan impuls pada tumbuhan? Ya, bagaimana proses perjalanan impuls pada kelumpuhan? Ya, jadi kita sudah memiliki 3 pertanyaan ya, yaitu pertanyaan dari Switri tadi, mengapa bisa terjadi bagian sel saraf mana yang mengalami kelumpuhan, kerusakan. Kemudian pertanyaan dari Elo tadi, mengapa siswa tersebut bisa lumpuh, dan dari Agus tadi, bagaimana proses perjalanan atau penghantaran impuls saraf pada kelumpuhan tersebut ya. Itu pertanyaan dari 3 temannya sudah mewakili dari video yang sudah Ibu saksikan. Nah, nanti kalian eksplor lagi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pada saat diskusi kelompok. Nah, untuk saat ini kalian kan sudah membawa alat untuk praktikum kan? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan
kalian duduk secara berkelompok. Ya Ibu lihat kelompoknya sudah sesuai ya, sudah heterogen. Selanjutnya Ibu ingatkan kembali untuk LKPD yang belum dibawa atau masih keterbatasan, jika hanya mengeprint 1 atau 2, kalian bisa lihat di soft copy-nya di link yang sudah Ibu berikan melalui WA group ya. Begitu juga dengan bahan ajarnya. Nah, sekarang kalian melakukan penyelidikan di dalam untuk dapat menyelidiki permasalahan yang sudah kalian tentukan tadi. Dengan di sini Ibu bantu dengan menayangkan video, sehingga kalian saksikan dulu terlebih dahulu video yang Ibu berikan. Setelah itu baru kalian melakukan penyelidikan dengan melakukan praktikum secara berkelompok. Sel saraf itu terdiri dari miliaran sel saraf. Pada tubuh kita terdapat miliaran sel saraf yang kita sebut nanti sebagai neuron. Bentuk satu selnya seperti ini, terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yang mirip seperti akar pohon ini kita sebut sebagai dendrit. Fungsinya untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Oke. Yang kedua, yang di tengah ini, yang besar ini kita sebut sebagai badan sel. Apa fungsi badan sel? Badan sel akan mengumpulkan impuls yang berasal dari dendrit yang berada di sekitarnya. Akan dikumpulkan, lalu diteruskan ke bagian yang disebut sebagai akson. Yang mana akson? Yang panjang ini kita sebut sebagai akson. Oh ya, di tengah-tengah badan sel nanti terdapat inti sel. Inti sel yang bulat kuning ini berfungsi untuk mengatur semua kegiatan yang ada pada sel. Kemudian yang panjang ini kita sebut tadi sebagai akson. Apa fungsinya? Akson berfungsi untuk meluruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Jadi, sel saraf ini akan saling terhubung dengan sel saraf lainnya. Dan impuls berjalan dari satu sel saraf menuju sel saraf lainnya melalui sebuah akson. Bisa ke sel saraf lain, bisa juga ke sel otot ataupun ke sel kelenjar. Terus di ujungnya akson terdapat ini bulatan-bulatan yang kita sebut nanti sebagai sinapsis. Apa fungsinya? Sinapsis berfungsi sebagai penghubung antara ujung akson suatu sel saraf dengan dendrit sel saraf lainnya. Jadi sinapsis ini akan menghubungkan akson dengan dendrit. Oke, karena sel saraf lainnya juga akan berbentuk seperti ini. Impulsnya masuk ke dendrit, lalu kemudian ke badan sel, disalurkan ke akson, kemudian di ujung sinapsis akan disalurkan menuju dendrit sel saraf lainnya. Begitu seterusnya. Oke. Nah, sel saraf, sebagian besar sel saraf yang ada di tubuh kita itu memiliki gelembung-gelembung seperti ini. Selubung-selubung yang berbentuk bulatan ini yang kita sebut nanti sebagai sel swan. Satu gelembungnya disebut dengan sel swan. Nah, selubungnya ini disebut sebagai selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson, kemudian untuk memberi nutrisi dan mempercepat impuls saraf. Mielin ini fungsinya mirip seperti fungsi selubung karet pada kawat listrik. Oke, kawat listrik, kawat tembaganya sendiri berfungsi untuk mengalirkan listrik. Nah, kawat di luarnya, isolasi, berfungsi untuk melindungi tembaganya itu sendiri. Nah, selubung mielin selain untuk melindungi, juga untuk memberi nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya impuls saraf. Ini yang kita sebut tadi sebagai sel saraf. Terus antara satu sel swan dengan sel swan lainnya terdapat celah. Celahnya ini, celah yang tidak terselubung sama mielinnya,
itu nanti kita sebut sebagai nodus transfer. Oke? Dan nodus transfer ini yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran muatan listrik di saraf yang tidak terselubungnya, maka pertukaran muatan listrik ini terjadi di sepanjang akson. Tapi kalau dia terselubung pada nyeri, maka pertukaran muatan listriknya antara ion-ion itu terjadi pada nodus transfernya, pada bagian yang tidak terselubung homogen. Oke? Nah, apa maksud dari pertukaran muatan listriknya dan apa hubungannya dengan pergerakan impuls? Nanti kita akan membahas tentang kelistrikan saraf. Saraf. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai bagian-bagian dari sel saraf. Nah, untuk sekarang kalian bisa melaksanakan penyelidikan melalui praktikum ya. Silakan lakukan itu, kemudian jawab LKPD, sajikan hasil praktikum kalian dalam LKPD kalian. Silakan. Siapa mau jadi yang pertama? Aku nomor 2. Ah, itu udah dicapin. Mbak Tania, Mbak kamu.
Di sini bisa dikemukakan. Nah, di sini hasilnya saja. Singkat ya. Terima kasih, Bu. Iya. Mak, bedain dikit. Keterangannya berbeda, oh ya. Ya gitu dah. Nah. Ini baru satu, lagi dua. Iya.
Ibu lihat ada kelompok yang sudah hampir selesai ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan melalui link pengumpulan tugas atau LKPD yang Ibu share. Silakan, linknya sudah Ibu kirimkan di WA group. Silakan difoto dan dikirimkan LKPD-nya. Ya, ini ternyata kelompok 1 sudah berhasil mengupload dan Ibu lihat semua kelompok sudah berhasil mengupload hasil diskusinya. Nah, kemudian Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Kelompok mana sudah siap presentasi? Ya, ada kelompok 3 dan kelompok 5. Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Swastiastu. Selamat siang semuanya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimadi Harum Cempaka, absen 18. Perkenalkan, nama saya Gede Mardika, absen 3. Perkenalkan, nama saya Niwaya Rupayani Saraswati, absen 22. Perkenalkan, nama saya Eka Dailul Biparta, absen 8. Hal apa saja yang kami amati dari fenomena tersebut? 1. Seorang siswa yang lumpuh karena kejahilan temannya. 2. Patah tulang ekor menyebabkan terjadinya kelumpuhan. Rumusan masalah yang kami buat. 1. Mengapa siswa tersebut bisa lumpuh? 2. Bagian sel saraf mana yang mengalami kerusakan pada siswa yang lumpuh tersebut? 3. Bagaimana proses perjalanan impuls pada kelumpuhan? Tabel 1, hasil pengamatan praktikum gerak refleks pada tungkai kaki. 1. Made Harum Cempaka. Tungkai kanan tidak, tungkai kiri tidak, mungkin karena pemukulannya kurang tepat. 2. Rupayani Saraswati. Tungkai kanan tidak, tungkai kiri tidak, tidak terlalu rileks. 3. Elo Parta. Tungkai kanan tidak, tungkai kiri bergerak, sudah merespon. Apakah 3 orang yang diberikan perilaku memiliki respon yang sama? Mengapa terjadi gerakan tungkai setelah diketok dengan penggaris? Mengapa? Atau jika tidak ada gerakan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Orang pertama dan kedua, mungkin karena pemukulannya kurang tepat, kaki yang digunakan belum terlalu berat. Orang ketiga, merespon karena pukulannya sudah tepat. Terjadinya gerakan pada tungkai karena adanya rangsangan pada tubuh. Selanjutnya, berdasarkan literatur digital yang kalian pelajari, jelaskan bagian-bagian sel saraf pada manusia dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus, yang kedua ada dendrit, yang ketiga ada neurit, yang keempat ada badan sel, yang kelima ada nodus Ranvier, yang keenam ada sinapsis, dan yang ketujuh ada myelin. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Nukleus memiliki fungsi yaitu mengatur seluruh aktivitas sel saraf. Dendrit memiliki fungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Neurit atau akson memiliki fungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot dan ke sel kelenjar. Badan sel memiliki fungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Nodus Ranvier memiliki fungsi mempercepat jalannya impuls saraf. Sinapsis memiliki fungsi menjadi tempat tahapan perpindahan impuls yang akan membawa impuls melintasi sinaps ke neuron berikutnya. Myelin memiliki fungsi melindungi akson dari kerusakan. Berikutnya, tahukah kamu bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Marilah kita coba menganalisis cara impuls bergerak dalam sel saraf berdasarkan gambar tersebut. Analisislah fase jalannya impuls pada sel saraf manusia berdasarkan literatur yang kalian miliki. Tinjaulah analisis kalian berdasarkan ion-ion yang terdapat dalam sel saraf. Ion Na+ dan Cl-. Tulislah analisis kalian.
Berikut adalah analisis kami. Proses perjalanan impuls pada sel saraf manusia. Yang pertama, sel saraf menghantarkan impuls listrik. Yang kedua, muatan Na+ meliputi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Sielmin. 3. Ketika sel saraf menerima rangsang, maka Na+ masuk ke dalam sel saraf. 4. Ketika Na+ masuk, maka hantaran listrik yang mengandung rangsangan mengalir ke ujung sel saraf untuk direspon oleh otot atau kelenjar. Kesimpulan yang kami buat, tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls sinyal pada saraf, yang menyebabkan tubuh kita mampu merasakan stimulus atau rangsangan yang diberikan. 1. Yang menyebabkan kelumpuhan adalah patahnya tulang ekor. 2. Yang mengalami kerusakan adalah sel saraf pada tulang ekor. 3. Impuls tidak dapat memberikan rangsangan pada kaki karena kerusakan pada sel saraf tulang ekor. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Mesya. Saya ingin bertanya, kenapa saat melakukan praktikum ada tupai kaki yang bergerak dan tidak bergerak? Ada yang merespon, tidak merespon. Itu bagaimana ya? Karena apa? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mesya. Silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Ya, sudah? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mesya. Untuk kaki yang mungkin belum bergerak, bisa jadi karena pemukulannya kurang tepat atau kaki yang digunakan belum terlalu rileks. Lalu jika kaki yang digunakan sudah merespon, mungkin karena pukulannya sudah tepat. Terima kasih. Apa bisa diterima? Bisa. Ya, berarti Mesya bisa menerima ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan kelompok 3 untuk menutup presentasinya. Baik, sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om Santi, 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 Om. Ya, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kemudian Ibu lihat tadi kelompok 5 juga ingin mempresentasikan hasilnya. Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 5. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Hai. Kami dari kelompok 5 yaitu kelompok listrik statis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikadek Titania Ayu Pratista. Saya Nimades Fitri Ilisar Finingse. Saya Gusti Ngurah Bagus Darmawan. Saya Niketu Nadi Mertenadi Aksa 15. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal apa saja yang kalian amati di fenomena tersebut? Hal yang kami amati adalah 1. Seorang anak mengalami kelumpuhan akibat jatuh dari posisi duduk. 2. Patah tulang ekor dapat menyebabkan kelumpuhan. 3. Tulang ekor berhubungan langsung dengan saraf gerak manusia. Buatlah rumusan masalah dari fenomena tersebut.
Rumusan masalah yang kami buat adalah 1. Mengapa siswa tersebut bisa lumpuh? 2. Bagian sel saraf mana yang mengalami kerusakan pada siswa yang lumpuh tersebut? 3. Bagaimana proses terjadinya perjalanan impuls pada kelumpuhan? Pada tahap selanjutnya, kami telah menyajikan hasil pengamatan praktikum gerak refleks pada tungkai kaki. Yang pertama, nama peserta Igusti Ngurah Bagus Armawan. Tungkai kaki kanan bergerak lebih kuat dan tungkai kaki kiri bergerak lebih lemah. Yang kedua, Nikade Titania Ayu Pratista. Tungkai kaki kanan bergerak lebih kuat dan tungkai kaki kiri juga bergerak lebih kuat. Yang ketiga, Niketut Nadine Mertanadi. Tungkai kaki kanan bergerak lebih lemah dan tungkai kaki kiri bergerak lebih lemah. Lalu, apakah 3 orang yang diberikan perlakuan memiliki respon yang sama? 3 teman kami memiliki respon yang berbeda. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls, yaitu sinyal pada saraf. Normalnya, ketulan lutut kaki kiri dan kanan akan sama kuat, seperti yang dialami oleh Nadine dan Titania. Apabila ketulan lutut kiri dan kanan tidak sama, kemungkinan terjadinya penurunan fungsi saraf pada tubuh. Selain itu, mungkin adanya kesalahan teknis saat melakukan praktikum, seperti mungkin teman saya tidak rileks ataupun kurang tepatnya posisi saat memukul. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian sel saraf. Yang A adalah nukleus, yang B adalah dendrit, yang C adalah neurit atau akson, yang D adalah badan sel, yang E adalah nodus Ranvier, yang F adalah sinapsis, yang G adalah mielin. Bagian sel saraf manusia dan fungsinya. Yang A, nukleus. Fungsinya sebagai mengatur seluruh aktivitas sel saraf. B, dendrit. Fungsinya menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang C, akson atau neurit. Fungsinya meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neuron transmitter. Yang D, badan sel. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang E, nodus Ranvier. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Yang F, sinapsis. Fungsinya menjadi tempat tahapan perpindahan impuls, yaitu sinyal saraf harus memicu pelepasan neurotransmitter yang akan membawa impuls. Yang G, mielin. Fungsinya mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls berdasarkan hasil analisis kami pada gambar di atas. Proses perjalanan impuls yang pertama, neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Yang kedua, saat muatan Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Yang ketiga, saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung. berselubung mielin.
kesimpulan yang kami buat adalah tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada saraf, yang menyebabkan tubuh kita mampu merasakan stimulus atau rangsangan yang diberikan. Mekanisme pengantar rangsangan atau stimulus: 1. Sel saraf menghasilkan impuls listrik. 2. Muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Cl-3. Ketika sel saraf menerima rangsang, maka Na+ masuk ke dalam sel saraf. 4. Ketika Na+ masuk, maka hantaran listrik yang mengandung rangsang mengalir ke ujung sel saraf untuk direspon oleh otot atau kelenjar. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Rianto. Langsung diajukan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, kan tadi saya lihat fase jalannya impuls dengan terdapat ion Na+ dan Cl-. Nah, dari mana ion Cl- dan Na+ itu berasal? Ya, itu pertanyaannya, dari mana ion Na+ dan Cl- itu berasal. Ya, itu pertanyaan dari Rianto. Silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Ya, silakan duduk Rianto. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Rianto. Ion Na+ dan Cl- berasal dari makanan yang mengandung garam yang kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih. Nah, itu jawaban dari kelompok 5. Rianto bisa diterima? Ya, bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Sudah pas semua? Sudah. Hasilnya sudah mirip dengan kedua kelompok yang presentasi tadi? Baik, sudah. Kalau sudah, silahkan ditutup presentasinya kelompok 5. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup presentasi dari kelompok kami dengan paramesan. Santi. Selamat siang semuanya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, itu tadi sudah dua kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kedua kelompok itu sudah bagus, presentasinya juga ke depan sudah, kemampuan bicaranya sudah bagus juga. Untuk pembahasan yang tadi ya, mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh temannya tadi, Mesya menanyakan bahwa kenapa tadi katanya ada yang bergerak, ada yang merespon, ada yang tidak. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kan gitu tadi Mesya bertanya ya. Nah, jadi untuk praktikum yang tadi kalian sudah lakukan, pengujian atau pengetesan itu biasanya dilakukan oleh dokter ahli saraf yang memang mempunyai alat khusus ya, alat khusus yang digunakan untuk mengetok. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah refleks pada si penderita atau pasien itu normal atau tidak ya. Jadi kalau tadi kalian melakukan praktikum, ada yang mau merespon, ada yang tidak, itu erat kaitannya dengan teknis biasanya. Karena ibu lihat kan tungkai atau kaki kalian jalannya tetap berfungsi dengan baik ya, jalannya normal. Nah, kemungkinan itu seperti yang dikatakan oleh kelompok 3 tadi yang presentasi, itu terkait adanya teknis. Kemungkinan pada saat memukul posisinya belum tepat sehingga tidak mengenai pas di bagian saraf tungkai, sehingga mungkin saja tidak merespon atau responnya kecil. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Rianto ya,
Pertanyaannya terkait dengan mekanisme. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 5 yang presentasi bahwa dari mana asal Na dan Na+ dan Cl-. Jadi dari makanan yang kita konsumsi yaitu garam. Garam itu mempunyai rumus NaCl ya. Jadi ketika dia di dalam tubuh dia akan menjadi ion-ion ya. Nah, ion-ion itu akan berpisah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, itulah yang ada di dalam tubuh dan berperan dalam penghantaran impuls pada saraf manusia ya. Ibu akan memberikan penguatan terkait tadi hasil praktikum yang sudah kalian lakukan. Jadi yang tadi sudah kalian lakukan itu terkait dengan gerak refleks, di mana gerak refleks itu melibatkan sumsum tulang belakang. Lain dengan gerak biasa. Kalau gerak biasa itu melibatkan otak ya. Tapi kalau gerak refleks itu langsung menuju ke sumsum tulang belakang, sehingga gerakannya akan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan gerakan pada yang melewati otak seperti itu. Kalau ibu analogikan ya, kalau misalnya kita dari sini mau ke pasar ya, kalau naik sepeda motor itu kan tidak bisa lurus langsung ke pasar kan, kita harus muter. Nah, itulah ibaratnya kalau gerak biasa itu berangkat dari sini harus muter dulu sampai di pasar yang dekat ini. Sedangkan kalau gerak refleks dia bisa langsung nyebrang. Begitu jalan dekat langsung bisa ke pasar itu sendiri. Nah, itulah bedanya. Jadi gerak refleks pasti gerakannya lebih cepat ya. Gerak biasa gerakannya lebih lambat gitu. Udah paham ya sampai sana? Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, sekarang masuk ke simpulan. Simpulan apa yang dapat kalian berikan dari materi pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyampaikan simpulan? Ya, silakan Agus. Tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada saraf, yang menyebabkan tubuh kita mampu merasakan stimulus atau rangsangan yang berbeda. Ya, terima kasih Agus sudah membantu menyimpulkan. Jadi itu tubuh kita bisa menunjukkan adanya gejala kelistrikan ya. Ya, selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Agus? Saya, Bu. Ya, silakan Nadine. Berdiri Nadine. Saya ingin menambahkan kesimpulan dari Agus, yaitu mekanisme pengantar rangsangan atau stimulus. Yang pertama, sel saraf mengantarkan impuls listrik. Yang kedua, muatan listrik Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Yang ketiga, ketika sel saraf menerima rangsang, maka Na+ masuk ke dalam sel. Saraf menerima rangsang, maka Na+ masuk ke dalam sel saraf. Yang keempat, ketika Na+ masuk, maka hantaran listrik yang mengandung rangsang mengalir ke ujung sel saraf untuk direspon oleh otot atau kelenjar. Ya, itu sudah disampaikan oleh Nadine. Terima kasih Nadine. Kasih tepuk tangan untuk Nadine dan juga Agus ya. Nah, kemudian refleksi. Gimana perasaan kalian hari ini? Ya, sudah bisa menyimak pembelajaran dengan baik? Sudah. Nah, kalian sudah belajar tentang atau mengenai apa saja tadi? Kita review dulu. Siapa yang mau? Ya, silakan Mesya. Baik Bu, saya tadi sudah belajar mengenai listrik pada saraf, cara sel saraf untuk mengantarkan impuls, dan bagian-bagian dari sel saraf seperti dendrit, nodus transfer, badan sel, dan lain sebagainya. Iya, bagus sekali Mesya. Kasih tepuk tangan untuk Mesya. Ya, selanjutnya kegiatan belajar apa saja yang sudah kalian laksanakan tadi? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Mahardika. Kegiatan belajar yang sudah saya lakukan tadi adalah menonton video, presentasi, berdiskusi, dan presentasi. Iya, tadi ada praktikum nggak? Ada. Iya, ada, sudah melaksanakan praktikum ya tadi ya. Tepuk tangan untuk Mahardika.
Kemudian untuk link refleksinya nanti Ibu kirimkan lewat WA Group ya. Nah, sekarang saatnya untuk kuis. Kalau kuis silakan kembali ke tempat duduk kalian, kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Ya. KPD-nya silakan dimasukkan buku-bukunya. Silahkan diakses melalui WA Group. Di sini Ibu akan menilai kejujuran kalian. Ini kenapa ada batu? Silakan dikerjakan secara mandiri.
Waktunya tinggal 30 detik. Kerjakan sendiri ya. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan di-submit jawaban kalian. Sudah di-submit? Sudah. Gimana hasilnya? 100. Siapa yang dapat 100? Bang, angkat tangan. Wah, sudah. Ya, hampir semua ya. Semua dapat 100 ya. Ada yang dapat 75? Udah semua dapat 100. Wah, Ibu apresiasi sekali sama kalian, sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik. Berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat-sangat baik ya. Nah, selanjutnya penghargaan individu atau kelompok. Kira-kira dari hasil dari diskusi, kemudian presentasi, tanya jawab tadi, kira-kira kelompok mana yang patut mendapatkan penghargaan? 5. Nah, kelompok mana? 5. Ya, hasil kelompok yang terbaik hari ini adalah jatuh pada kelompok 5. Kelompok 5. Nah, 5. Silahkan kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Nah, jadi tadi kelompok 5 sudah lebih baik presentasinya, juga pada saat diskusi sudah mengerjakan dengan tekun, dengan cepat mengerjakan ya. Jadi kelompok lain kalau bisa meniru kelompok 5 agar kalian juga bisa kerjanya lebih cepat ya, lebih cepat, kemudian diskusinya juga baik sampai kalian mempresentasikan ke depan itu juga semakin lama kalian semakin baik untuk presentasinya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai listrik pada hewan ya. Tadi kalian sudah belajar mengenai listrik pada manusia atau sel saraf manusia. Untuk pertemuan selanjutnya kalian belajar mengenai listrik pada hewan. Nanti kalian pelajari di rumah, Ibu berikan nanti LKPD dan juga bahan ajar serta PowerPoint-nya. Kalian bisa pelajari di rumah agar di pertemuan selanjutnya kalian sudah tahu gambaran atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah pas semua? Sudah. Kalau sudah pas semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Yoga. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman silakan duduk. Nah, tadi ya kalian tadi sudah berdoa, jadi Ibu ingatkan lagi, setiap hari kalian harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan dan sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada pengurus kelas yang sudah menyiapkan alat-alatnya ini tadi. Nanti selesai pembelajaran jangan lupa untuk dikembalikan ya lagi ke tempatnya, ke ruang guru. LCD, laptop, dan speakernya. Bisa ya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Pada asana. Paramo Santi. Om Santi Santi
Santi Om. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, sama-sama.